Baik teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu kode praktek Python. Nah, jadi yang pertama yaitu fungsi print. Nah, ini adalah fungsi yang biasanya digunakan untuk menampilkan output atau hasil ke layar. Seperti contohnya, ketika kita ketik print atau hello world, maka outputnya akan keluar hello world test. Nah, contoh kedua, contoh kodenya itu cara menampilkan angka atau cara print angka untuk menampilkan teks ke layar. Jadi, Python juga bisa menampilkan angka langsung tanpa tanda kutip. Nah, berarti ini termasuk integer, yaitu bilangan bulat. Contohnya, ini ada 1000, kemudian 20, 5, dan segalanya itu bilangan bulat. Nah, kalau misalkan selain integer, bisa juga dengan bilangan float. Nah, contoh bilangan float seperti bilangan desimal contohnya ya. Nah, seperti bilangan desimal seperti yang di sini, 10,4, 2,4 dan seterusnya. Yang penting dia ada komanya, itu termasuk bilangan desimal. Kemudian cara menampilkan string text. Nah, contoh kode ini seperti ini, print ini test, print. Nah, ini adalah string. Nah, string ini adalah berupa data teks atau karakter. Jadi boleh ini ya, tanda kutip satu ini termasuk string sehingga outputnya keluar. Nah, kesalahan saat menggabungkan string dan angka. Jadi ketika kita salah menggabungkan string dengan angka, maka hasilnya akan error. Di sini. Nah, kenapa? Karena Python tidak bisa menggabungkan dua tipe data yang berbeda. Nah, di kode tersebut terdapat data, ini adalah string, dan kemudian ditandai dengan 1, 2, 3 atau integer. Maka operator plus digunakan untuk menggabungkan string. Tetapi Python tidak bisa langsung menggabungkan string dengan integer. Jadi langsung error ya. Kemudian cara memperbaikinya. Nah, agar tidak error, angka harus diubah menjadi string menggunakan fungsi str. Nah, makanya kita taruh ini, tanda kurung ini, maka langsung kemudian Python adalah string, ini tanda plusnya digunakan dengan kode str dan 10. Maka dapat berubah menjadi tidak error lagi. Nah, kemudian string formatting. String formatting adalah cara menggabungkan teks dengan nilai angka atau variabel. Dalam kode ini biasanya ada beberapa cara. Yang pertama, formatting menggunakan metode atau old style methoding, atau disebut dengan cara lama. Nah, ini ya. Untuk bilangan bulat integer, contohnya print nilai %d, kemudian persen 100. Ini dinamakan dengan placeholder untuk integer, dan 100 ini akan menggantikan si placeholdernya sehingga outputnya akan keluar 100. Kemudian nilai, kemudian sebentar, contoh floatnya yang sama seperti di atas tadi, maka %x placeholder ini akan digantikan dengan 32.012. Seperti ini langsung terprint ya. Masih ganti itu. Nah, selanjutnya kita akan jelaskan komentar dalam Python.
Jadi komentar adalah catatan dalam kode yang tidak dijalankan oleh program. Nah, ini biasanya digunakan untuk menjelaskan kode, memberi catatan kepada programmer lain. Nah, kemudian ada yang namanya single comment, seperti tanda pagar ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini program print merupakan contoh single comment. Ini contoh komen kedua juga. Komentar tersebut tidak akan dijalankan oleh Python. Nah, Python dengan tanda string seperti ini, kemudian lebih dari satu baris. Digunakan jika komentar panjang atau lebih dari satu baris. Nah, ini ya contohnya, dia tidak akan dijalankan oleh Python. Nah, maka dia akan keluar hanya print hello world. Nah, seperti ini yang lebih dari satu baris. Nah, bisa langsung seperti ini ya untuk outputnya. Sekarang import math. Nah, import adalah perintah dari Python yang digunakan untuk memanggil atau mengimpor library atau modul ke dalam program. Nah, library sendiri adalah kumpulan fungsi yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, pada kode ini kita mengimpor library math. Library math adalah modul bawaan Python yang berisi fungsi-fungsi matematika seperti akar kuadrat, logaritma biasanya, atau trigonometri, dan nilai konstanta matematika. Yang artinya, setelah kita menulis Python import math, kemudian kita bisa menggunakan berbagai fungsi matematika dari library tersebut. Misalkan contoh penggunaannya. Ini ya. Dir math. Nah, dir math ini yaitu fungsi dir ini dengan buka kurung ini digunakan untuk melihat draft semua fungsi, variabel, dan atribut yang ada dalam suatu modul. Nah, dalam kasus ini biasanya ini dir math ini artinya kita ingin melihat semua fungsi yang tersedia di library math. Nah, outputnya akan keluar seperti ini ya. Nah, ini contoh hasilnya. Jadi ini adalah daftar panjang fungsi matematika. Nah, berikutnya kita akan jelaskan lagi. Ini help math juga. Oke, kita next. Terima kasih. Dari mana sih ininya? Jadi belum ya foto dan ya. Betul. Mau bawanya. Mana ya? Tunggu dulu. Enggak sih. Aku potong aja nanti. Itu makanya ambil aman ya. Bisa biaga. Ipang dan
30. Ini. Oke. Nah, jadi saya akan menjelaskan variabel dalam Python. Nah, seperti contohnya ini ya, umur 20 ini. Artinya umur ini nama variabelnya, kemudian 20 ini nilai yang disimpan. Jadi ketika ada kesalahan, yang biasanya kesalahannya itu variabel tidak boleh diawali dengan angka. Jadi umur ini tidak boleh angka dulu ya. Jadi harus umur, baru di sebelah kanannya itu baru angka. Nah, jadi saya akan menjelaskan contoh penulisan variabel yang benar. Nah, contoh variabel yang benar ini diawali dengan ini ya. Ini termasuk benar karena diawali dengan tidak angka. Nah, value ini menggunakan data underscore, kemudian spasi, value underscore diawali dengan akhir. Nah, Python bersifat case sensitif, yang artinya huruf besar dan huruf kecil dianggap berbeda. Jadi ketika kita ingin mencampuri, misalkan di codingan aslinya itu huruf besar dan kita ingin menulisnya dengan huruf kecil, maka akan ada sintaks yaitu error, karena adanya perbedaan antara huruf besar dan huruf kecil di dalam Python case sensitif. Nah, ada juga yang namanya fungsi type, fungsi tipe. Fungsi tipe ini digunakan untuk mengetahui jenis tipe data dari suatu variabel. Contohnya tipe umur ini ya. Python akan menampilkan tipe data dari variabel umur. Nah, kemudian perubahan tipe data variabel. Di Python, satu variabel bisa merubah tipe datanya. Ini disebut dengan dynamic typing. Contoh satu biasanya ini ya. Nah, tipe umur ini, kemudian outputnya integer. Karena ini jenis yang di dalam kurung ini yaitu integer tipenya. Nah, ada juga namanya contoh 2 yaitu string. Ini string. Yang di atas, nah ini string ya. Jadi, karena menggunakan tanda kutip, maka Python menganggapnya string atau teks. Ada juga namanya boolean. Nah, ini ya. Nah, boolean ini hanya memiliki dua nilai, antara true dan juga false. Biasanya ini digunakan untuk logika atau kondisi program. Nah, yang terakhir ada yang namanya ini contoh-contohnya ya. Dan yang terakhir ada yang namanya list. List adalah kumpulan data dalam tanda kurung siku. List dapat menyimpan berbagai tipe data sekaligus. Nah, contohnya seperti ini. Ayam, terus jambu, dan kucing. Nah, kemudian di atasnya ini adalah contoh-contoh ya untuk tadi penjelasan mengenai boolean, kemudian string, dan integer. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi saya bisa tarik kesimpulannya. Nah, variabel adalah tempat untuk menyimpan data program. Kemudian aturan penulisan variabel di Python tidak boleh diawali dengan angka, tidak boleh menggunakan simbol seperti angka S. Kemudian tidak boleh diawali operator seperti minus. Nah, variabel boleh menggunakan huruf, angka, tapi tidak di awal, bisa juga underscore. Kemudian ada beberapa fungsi type yang digunakan untuk mengetahui jenis tipe data suatu variabel. Nah, Python ini bersifat case sensitif sehingga huruf besar dan huruf kecil dianggap sangat berbeda. Nah, Python ini mendukung berbagai tipe data seperti integer, string, boolean, list, dan juga set. Nah, mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.